Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Jamaah salat Isya insyaallah di Mentrai dan sebelumnya 7 hari telah berlalu puasa kita, alhamdulillah. Malam ini malam ke-8. Bapak, Ibu masih ingatkah pada malam kedua Ramadan kita saat tarawih? Judul kultum saya permasalahannya adalah tentang pengertian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempoh hari ada 3 pengertiannya. Yang pertama sudah saya bahas, Bapak masih ingat Pak? Masih ingat kan? Malu orang tua Pak. Wajar, lupa. Sifat manusia tidak berbeda hilaf dan lupa. Salah. Yang pertama saya katakan, ingat dulu ya. Ingat itu. Ruhu minallah ilallah. Ingat. Ruh itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Ruh yang suci masuk ke dalam jasad yang suci dalam kandung ibu kita selama 19 bulan. Sekarang yang kedua, arti Allah itu adalah al-jasadu yakin ilahi. Yang kedua, maksud dari itu adalah jasad kita dari tanah dan bakal kembali ke dalam tanah. Min ainal ana wa ilaihi al-masir. Dari mana, sedang di mana, dan hendak kemana. Pak, dari mana dari jasad? Dari mana? Dari tanah. Sedang di mana kita sekarang? Sedang di mana? Di atas tanah, bumi, tanah kan? Mau kemana nanti? Ke dalam tanah. Betul nggak? Nah, roh yang suci, jasad yang suci, lahir di atas bumi ini dalam keadaan suci, mampukah kita untuk menjaga kesucian dan jasad itu? Ada 3 yang harus kita jaga supaya roh kita suci, jasad kita suci. Yang pertama, kalau khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan manusia di muka bumi kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nanti kita jawab. Ya kalau ya saya dirasakan mengabdi kepada bagaimana caranya? 11 bulan kita lewati 2023, sekarang masuk 2004. Banyak kesalahan-kesalahan kita lakukan selama 11 bulan. Sekarang kalau kesempatan hidup kita sehat saat ini, 1 bulan mampu kita bertahan sebagai ibadah berapa? Tahu Pak? Iya, pertama pun Pak ya, 1 tahun sampai belakang. Ini baru mulai berlakukan, tinggal berapa saat lagi. Berarti kita tidak mau bertahan roh dan jasad yang suci itu. Selama 1 bulan kita memberikan keistimewaan apapun. Di bulan yang luar biasa kalau kita belajar saling ibadah kepada Allah. Makanya Allah ciptakan manusia dan hanya untuk mengabdi kepada Dia pertama. Itulah jaga kita, berdiri kita dan roh kita. Mengerti? Salat di bawah waktu jangan tinggalkan. Puasa 1 bulan penuh ini selama 1 tahun dan kita tinggalkan puasa yang sungguh. Jaga sifat yang menghalalkan pahala puasa. Salat tarawih ini hanya di Ramadan yang ada. Itu pun dikasih pilihan 11 rakaat. Sebenarnya 23 rakaat mana-mana. Itu rakaat 23 rakaat kita nggak bisa nggak kuat. Dikasih kesempatan 11 rakaat sama nilainya.
maka adalah sholat bagi umatku yang melaksanakan sholat 5 waktu di bulan Ramadan ini, satu waktu dinilai 70 lipat ganda di luar Ramadan. Coba Pak, umat yang luar biasa, 70 lipat ribuan kali banget. Satu kali masa sholat wajib di bulan Ramadan ini nilainya 70 kali lipat menggandakan di luar Ramadan. Satu. Yang kedua adalah sholat bagi umatku yang melaksanakan sholat yang kami pahami pada malam ini, itu sama dengan yang melaksanakan sholat wajib luar Ramadan. Bayangkan sebulan harga kecamatan di mana tepi yang sebelah-sebelahnya waktu. Silakan Allah berumrah dia untuk mempertahankan Ramadan ini sesuai mungkin mengibadah kepada Allah. Mampu dia mempertahankannya. Ini sedang beberapa hari, insya Allah nanti mungkin berasa juga biasa. Ya kan? Tapi insya Allah Bapak yang hadir malam ini berbuatlah sholat dan dengan selama 3 bulan. Kemudian dengan mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak berhenti berselesaikan satu bulan penuh, insya Allah akan menjadi sebuah langkah bahan baku yang tekun ibadah pada bulan ini sampai 1 bulan 3 bulan, 1 bulan penuh akan kuberikan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Jaga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah supaya roh dan batin kita selalu suci. Yang kedua, tapi di waktu Pak, boleh ya? Ada dua lagi. Tadi jasad ya, kita jaga dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah jadilah kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa fatikum bima atabila syakir. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat akan memberikan kepadanya, tapi barang siapa kufur akan kuazab baginya. Syukur pertama, sehat Pak, beribadah. Sehatnya seluruh syahwat kita dan beribadah, syukuri nikmat Allah. Dapat rezeki, syukuri. Dapat rezeki sedikit pun kita sisihkan untuk berinfak dan bersedekah. Karena infak dan sedekah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Itu salah satu adalah untuk mencegah jauhnya daripada penyakit. Jadi kalau kita punya infak, mudah-mudahan orang tidak akan sakit. Itu janji Allah pada mulanya. Barang siapa yang sebelumkan infak dari hartanya itu walaupun sedikit, maka Allah berikan dan Allah jaga jiwa raganya dan keluarganya dari segala macam penyakit dan menambah rezekinya. Tuh. Yang ketiga terakhir adalah untuk menjaga diri kita biasa sampai suci, jadilah kita orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Sabar taat ibadah kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat, dan sabar menghadapi musibah. 3 ini kita hadapi dengan sabar, insya Allah maka termasuk Allah yang menetapkan Ramadan ini 4 keuntungannya. Yang pertama disebut orang yang takwa, kedua disebut orang yang beriman, yang ketiga disebut orang yang bersyukur, dan keempat Allah berusaha menjadi orang yang benar. Maka ini insya Allah laksanakan selama 1 bulan penuh dan kegunakan ibadah kepada Allah, tambah dengan bersedekah, berjamaah sunnahnya, insya Allah kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bersih dan suci, laksana bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti berikutnya ada 3 lagi, 1 lagi, yaitu al-insana minal jannah ilal jannah. Setelah ini akan terhati namanya kematian. Insya Allah bagaimana menghadapi kematian bagi orang yang beriman dan bagaimana dia orang yang tidak beriman. Nanti kita insya Allah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata motivasi atau tasya hari ini, Tat. Ya. Yang tadi adalah kelanjutan 5 hari yang lalu. Dulu ceramahnya adalah mengenai pengertian tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan pengertian inilah itu menjadikan 3. Yang pertama diartikan ialah
rohu minallah ilallah. Roh itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pengertian kedua, al jasadu minatin ilatin. Jasad manusia itu dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Yang ketiga, al insanu minal jannah ilal jannah. Manusia asal kejadian itu dari surga Adam dan akan kembali kepada surga. Itulah pengertian dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dengan tiga masalah itu kita jelaskan dari mulai roh masuk ke dalam jasad manusia ketika dalam rahim ibu itu dalam keadaan suci semua. Setelah keluar dari rahim ibu melahirkan anaknya, nah disitulah proses manusia itu ketika berada di alam dunia ini apakah bisa mampu menjaga memelihara kesucian roh dan jasad itu selama kita hidup di alam dunia. Kenapa? Karena di alam dunia kita penuh dengan banyak tantangan, hambatan, dan rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan itu. Banyak orang lupa akan dirinya sehingga akan melakukan perbuatan yang sesat dan tidak melakukan perbuatan yang baik yang telah Allah wajibkan melalui Rasulullah SAW pada umatnya. Di antaranya di dalam rukun hukum Islam itu ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Nah, yang wajib itu apa yang Allah perintahkan kepada kita? Nahi mungkar, buatan baik dan menghindarkan kemungkaran. Di antara adalah perintah sholat. Nah, bagi hamba yang sudah mukallaf, wajib dia melaksanakan sholat. Aqimi sholat, karena sholat itu merupakan tiang, fondasi dalam kehidupan manusia ataupun dalam melakukan pembangunan rumah. Nah, setelah kita di alam dunia ini, kita mampukah kita mengamalkan itu tadi dengan 3 cara tadi? Mengabdi kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan sabar apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, yang terakhir nanti adalah minal al insanu minal jannah ilal jannah. Prosesnya melalui alam kubur dulu, apakah dia selamat di alam kubur atau tidak? Dan terakhir prosesnya adalah yaumil mahsyar, nanti penentuan manusia itu apakah ke surga atau tidak sesuai dengan amaliyah selama dia hidup di alam dunia ini. Itulah dia kesimpulan dari 3 pengertian pada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas motivasi dan tausiahnya, Tat. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk umat di dunia ini, Tat, dan penonton channel di sini, Tat. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.